Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ririntia Alfi Rahmadani dengan NIM 2502048 akan menjelaskan laporan praktikum botani umum saya yang berjudul Jaringan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPHD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen, di mana jaringan meristem berfungsi untuk pertumbuhan sedangkan jaringan permanen berperan dalam pelindungan, pengangkutan, dan penyimpanan hasil fotosintesis. Wijayanto 2020. Jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi serupa untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang berperan penting dalam proses fisiologis tanaman. Suryani 2019. Tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Berikut alat dan bahannya. Berikut prosedur kerjanya: iris tipis bagian batang jagung, kacang tanah, akar padi, dan daun mangga. Letakkan masing-masing irisan di kaca objek, lalu tetesi dengan pewarna seperti safranin atau campuran safranin dan fast green. Diamkan sebentar, bilas bila perlu, kemudian tutup dengan kaca penutup. Amati di bawah mikroskop untuk melihat susunan jaringan seperti epidermis, korteks, sklerenkim, phloem, xilem, kambium, ompulur, endodermis, serta mesofil. Dan perhatikan perbedaan antara jaringan batang, akar, dan daun, termasuk perbedaan pola xilem phloem pada monokotil yang melingkar dan dikotil yang menyilang. Pertama, jaringan pada akar jagung. Akar jagung memiliki jaringan epidermis, korteks, endodermis, vesikel, xilem, dan phloem. Xilem dan phloem tersusun melingkar khas monokotil untuk mengangkut air dan zat hara. Kedua, jaringan pada daun mangga. Daun mangga tersusun atas jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, dan spons, serta berkas pengangkut. Palisade berfungsi fotosintesis, sedangkan spons untuk pertukaran gas. Ketiga, jaringan pada akar bayam. Akar bayam terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, vesikel, xilem, dan phloem. Akar ini menyerap air, menyimpan cadangan makanan, dan menyalurkan zat hara ke seluruh bagian tanaman. Keempat, jaringan pada batang bayam. Batang bayam memiliki jaringan epidermis sebagai pelindung, korteks untuk penyimpanan, serta berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem yang mengalirkan air dan hasil fotosintesis. 5. Jaringan pada batang jagung. Batang jagung memiliki jaringan epidermis, korteks, sklerenkim, dan berkas pengangkut berupa xilem serta phloem yang tersebar. Xilem mengalirkan air, sedangkan phloem mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Berikut pembahasannya. Jaringan tumbuhan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Setiap bagian tumbuhan memiliki susunan jaringan berbeda sesuai fungsinya. Akar pada jagung dan bayam berfungsi menyerap air serta hara dari tanah. Daun mangga berperan dalam fotosintesis dan pertukaran gas, sedangkan batang bayam dan mangga menjadi penopang tubuh serta saluran transportasi air dan hasil fotosintesis. Xilem berfungsi mengalirkan air dari akar ke daun, phloem menyalurkan hasil fotosintesis, korteks menyimpan cadangan makanan, dan kambium memperbesar diameter batang. Keseluruhan jaringan ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan fisiologis tumbuhan. Menurut Rahmadani 2021, jaringan tumbuhan tersusun atas berbagai tipe sel yang saling mendukung fungsi fisiologis, mulai dari penyerapan, pengangkutan, hingga fotosintesis, sehingga pertumbuhan tanaman dapat berlangsung optimal dari akar hingga daun. Kesimpulannya yaitu jaringan tumbuhan memiliki fungsi yang saling mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan, seperti penyerapan air oleh akar, fotosintesis pada daun, serta pengangkutan zat oleh batang. Setiap jaringan bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan secara optimal. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.